Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Afifah dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa dan diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm air raksa. Berdasarkan klasifikasi menurut JNC7 tahun 2003, hipertensi dikelompokkan menjadi prehipertensi, hipertensi tingkat 1, serta hipertensi tingkat 2. Dikatakan prehipertensi apabila tekanan sistolik 120-139 mm air raksa dan diastolik 80-89 mm air raksa. Sedangkan hipertensi tingkat 1 jika tekanan sistolik 140-159 mm air raksa, diastolik 80-99 mm air raksa. Dan yang terakhir yaitu hipertensi tingkat 2. Hipertensi tingkat 2 jika tekanan darah lebih dari 160 mm air raksa atau diastolik lebih dari atau sama dengan 100 mm air raksa. Patofisiologi hipertensi didasarkan pada aktivitas sistem saraf simpatis, di mana terjadinya peningkatan produksi katekolamin yaitu adrenalin dan noadrenalin, yang menyebabkan terjadinya vasokonstruksi, pembuluh darah, dan peningkatan heart rate. Yang kedua adalah peningkatan aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron, yaitu terjadinya peningkatan produksi renin oleh makula densa juxtaglomerulus yang berperan dalam mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dengan bantuan converting enzyme atau ACE yang akan diubah menjadi angiotensin 2 yang memiliki peran kunci dalam menaikkan tekanan darah. Kemudian, restensi natrium dan air akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang akan mempengaruhi cardiac output. Disfungsi endotel yang disebabkan oleh proses aterosklerosis dan faktor genetik juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Ada dua faktor penyebab hipertensi, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Yang pertama adalah faktor primer, di mana tidak terdapat penyebab yang spesifik. Faktor risiko hipertensi primer meliputi usia, obesitas, diet tinggi garam, rendahnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan lain-lain. Sedangkan hipertensi sekunder memiliki penyakit penyebab, misalnya gagal ginjal, sindrom nefrotik, sindrom nefritik, hipertiroid, Cushing syndrome, dan pheochromocytoma. Adapun krisis hipertensi yang merupakan keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba yang ditandai dengan tekanan darah sistolik lebih dari 180 mm air raksa atau diastolik lebih dari 120 mm air raksa. Krisis hipertensi dibedakan menjadi krisis hipertensi urgensi dan emergensi, di mana krisis hipertensi urgensi tidak disertai dengan kerusakan organ. Sedangkan krisis hipertensi emergensi dapat menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, ginjal, otak, dan mata. Dalam terapi maupun pencegahan hipertensi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan menjaga pola makan, memperhatikan berat badan, meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, serta menghentikan kebiasaan merokok. Adapun terapi farmakologis yaitu dengan mengonsumsi obat antihipertensi.